real life juga sih. Oh gitu ya? Jadi kayak kan kita ngonten bertiga tuh baru tahun lalu, akhir-akhir gitu kan. Sedangkan kita tuh udah kenal dari 2022 something deh kayaknya. Nah itu setiap hari kalau ketemu ya bercandanya emang kayak gitu aja. Emang Jadi sehari-hari kayak gitu ya? iya, jadi ya udah kenapa nggak dikontenin aja gitu sih. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Tara Abigail, enggak bercanda, Alia. Dia nih aslinya imut-imut banget ya. Bener kayak gemes Lebih ke kemasan saset ya mungkin. Cebol. bukan sih, apa ya, teeny size. Yo, sama aja ya. Petit. Oh iya, tapi gak apa-apa, gemes. Biasanya tuh cowok-cowok tuh masuk kayak gini. Enggak deh kayaknya. Iya tahu kan, Masa sih? banyak tuh memes yang bilang katanya kalau cowoknya tinggi terus ceweknya kecil tuh kayak entah apa gitu feng shui-nya. Feng shui-nya, aduh. Cowok gue, aduh, Hah? nggak tinggi lagi. Ray, tinggiin lagi Ray. Egonya. Jadi kamu tuh sama Ray udah pacaran berapa lama sih? Udah pacaran 17 tahun ya. Kebetulan emang dari kecil udah mulai dijodohin. Terus ketemu berlangsung ya udah jalan 18 tahun lah berarti sekarang. Buset. Enggak bercanda, 2 tahunan guys. 2 tahun, ya 2 tahunan. 2 tahunan. Lama loh itu 2 tahun. Lama, makanya bingung juga. Kok bisa gitu? Iya loh. Akhirnya aku tuh heran loh. Karena kalau aku tuh gak pernah pacaran lama. Oh iya? Serius, aku maksimal setahun tuh kayak udah mumet gitu. Makanya kamu kok bisa 2 tahun tuh tipsnya apa deh? Tipsnya apa ya? Kamu ngapain aku ya Ray? Kamu kayaknya melet aku deh. Enggak lah. Kuncinya sabar Kak. Sabar. Kuncinya sabar. Pokoknya kalau kita nggak sabar biasanya bubar. Oh gitu. Jadi kuncinya. tapi yang sabar kamu apa Ray sebenarnya? Aku lah. Iya bener gak Ray? Jadi kamu lebih sabar. Oh gitu. Terus selain sabar gitu? Selain sabar, apa ya? Terima sih. terima. Terima. Karena kalau misalnya nggak diterima, menurut aku kalau hubungan nggak punya acceptance dan tolerance yang tinggi, tiba-tiba serius gini nih, Iya. nggak punya acceptance dan tolerance yang tinggi, hubungannya nggak bakal bertahan lama sih. Iya Tapi kan ini sotoy juga ya, maksudnya baru 2 tahun gitu tahu apa gitu. Tapi Iya. dari experience sama Ray gitu, ya harus accept aja orangnya kayak gitu. Nah, Misalnya dia nggak romantis, ya udah accept aja. Tapi aslinya kamu sukanya cowok romantis atau enggak? Nggak juga sih. Enggak juga ya. Kan katanya kan kalau zaman sekarang kan ngomongin ada love language ya. Iya, Kan? Cia, gitu. Baik. Nah, kamu love language-nya apa nih? Love language aku words of affirmation banget sih. Gitu. Anaknya butuh validasi kan Gen Z ya. Terus kalau Ray? Kalau Ray itu act of service. Oh, gitu ya. Dia tuh kayak nggak banyak ngomong gitu, tiba-tiba langsung udah ngapain gitu. Pokoknya lihat aja deh. Tapi pada kenyataannya dia sering muji kamu nggak? Kayak sering sih kalau aku lihat di. Sering nggak ya? Aduh, lupa lagi. Kadang buat konten aja sih mujinya. Oh, gitu. Bercanda, enggak. Dia muji dengan cara dia sendiri gitu. Nggak yang kayak ngomong cantik tiap hari atau apa gitu, enggak, dengan cara dia sendiri. Asik. Karena kan zaman-zaman sekarang itu soalnya kalau misalnya cewek gitu kan bersahabat di antara para pria-pria gitu, perawan di sarang penyamun itu kan kesannya kayak ini cewek pick me banget. Pengen jadi one of the boys gitu ya. Iya nggak? Tapi menurut kamu bener gitu nggak? Oh, tergantung sih menurut aku ya konteksnya. Maksudnya ada yang memang beneran nyambung as in naturally, ya udah nyambung aja gitu komunikasi sama cowok-cowok. Tapi ada juga yang kayak pengennya tuh dilihat sebagai cewek yang gak ribet, pengennya yang kayak ya gue nggak bisa berteman sama cewek soalnya cewek drama gitu-gitu. Tapi di zaman sekarang ya, maksudnya di umur aku sekarang udah jarang banget sih nemu yang kayak gitu-gitu. Karena aku tuh susah banget Kak buat berteman sebenarnya. Sama cewek apa sama cowok? Sama semuanya. Oh gitu. Aku tuh picky. Jadi orang tuh kalau ketemu aku pasti nggak langsung suka gitu. Maksudnya pasti nggak langsung ngerasa kayak oh gue mau temenan sama nih orang gitu. Makanya temen aku curated banget sebenarnya. Karena aku dari awal tuh nggak apa ya, boundaries aku lumayan kenceng lah ke orang kayak gitu. Tapi memang karena dari kamunya sendiri yang memang kayak aku lebih suka small circle gitu, atau memang ya tadi karena emang itu naturally terjadi aja karena orang memang kalau bisa pertama ketemu kamu kayak nggak langsung ngerasa klik gitu. Kayaknya naturally terjadi aja deh Kak. Soalnya bener-bener yang kayak aku juga introvert kan orangnya, bukan yang kayak Ray gitu. Ray kan extrovert yang bisa langsung nyambung sama semua orang. Nah aku tuh introvert, jadi kalau ketemu sama orang
aku pasti lebih banyak ngedengerin dulu, lebih banyak kayak ini orang apa ya celahnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang see the best of people gitu, aku see the worst dulu sih. Abis itu baru oh ya ini orang baik beneran gitu. Oh iya sih. Nggak, karena emang ada beberapa tipe orang. Aku juga menemuin sih yang tadi kamu bilang, ada beberapa tipe cewek itu justru yang dia memang nggak bisa nyambung temenan sama cewek gitu kan. Yang dia memang akan lebih nyaman temenan sama cowok gitu kan. Atau yang lebih suka small circle. Nah tapi sekarang ini kayaknya kalau aku lihat sehari-hari ya udah 2 orang itu aja yang di depan kamu. Kebetulan itu dikontenin aja sih Kak. Oh, gitu. Tapi maksudnya selain mereka berdua, aku tuh sering banget kalau habis konten, habis syuting sama mereka, nanti aku kabur gitu, misalnya nyalon sama sahabat aku cewek, atau kalau olahraga tuh aku milih sama sahabat-sahabat aku yang cewek, terus nanti kita brunch, tetap punya temen cewek kok gitu. Iya, Tapi iya. kebetulan yang dilihat ya sama mereka aja gitu. Sama mereka aja. Dan yang paling lama itu adalah Dias. Iya betul. Itu Aku tuh- kenal dia dari kecil sih. Dari kecil, dari kapan sih? Dari SD deh kayaknya. Dari SD pertama kali ketemu. Oh gitu. Terus di SMP baru yang ngerti temenan kali ya. Jadi kayak ya udah terjadi aja kita temenan. Oh. Tapi nggak di setting yang kayak ketemu tiap hari terus jadi temenan segala macam, enggak sih, nggak yang kayak gitu. Tapi itu kemudian kamu pacaran sama si Ray itu karena temennya Dias atau? Ah enggak, jadi aku sama Dias tuh temenan udah dari zaman SMP kan, yang kayak dia pacaran sama siapa, aku pacaran sama siapa, terus circle pertemanan kita juga ganti dan lain-lain, tapi kita tetap temenan gitu. Meskipun pas zaman aku kuliah deh, kayaknya kuliah, terus dia juga masuk sekolah pilot, kita agak jauh lah, tapi yang masih yang kayak teleponan dan lain-lain. Terus habis itu ketemu lagi, terus jadi deket lagi aja sekarang gitu. Nah, Ray itu kenal sama Dias gara-gara waktu itu Dias lagi galau-galaunya, terus mainlah ke tempat aku sama Ray, jadi deket di situ. Udah gitu aja sih sebenarnya. Oh, oke. Mulai Tapi itu deketnya tahun lalu. udah pacaran Udah, sama udah. Ray. Oke. Makanya terus sekarang kalian jadilah ngonten paketan bertiga. Betul, tapi itu sebenarnya based on real life juga Oh, sih. gitu ya? Jadi kayak kan kita ngonten bertiga tuh baru tahun lalu, akhir-akhir gitu kan. Sedangkan kita tuh udah kenal dari 2022 something deh kayaknya. Nah itu setiap hari kalau ketemu ya bercandanya emang kayak gitu aja. Emang sehari-hari kayak gitu ya? Iya, jadi ya udah kenapa nggak dikontenin aja gitu sih. Nah tapi banyak nih pertanyaan tentang kamu sama Ray ya. Ya baik. Kan kalian itu beda server. Ya. Ya. Beda servernya tuh gimana sih? Beda servernya tuh maksudnya beda Kamu agama Muslim. gitu. Iya, kan aku muslim. Nah, Ray itu nyembah Mio 125. Kebetulan waktu itu. Sekarang nggak tahu dia apa. Gitu. Jadi beda. Enggak, Ray Kristen. Oh Kristen, di beda server. Terus siapa yang ada Hilal mau login? Oh, ini kayak pertanyaan semua orang gitu, Oh, gitu. ya. Kayaknya Dias deh yang login. Jadi lain lagi ya, jadi malah Dias yang login ya? Iya, tapi nggak tahu sih maksudnya. Ya, itu sudah menjadi rahasia takdir. Iya, rahasia Tuhan. Iya, rahasia universe lah menurutku gitu. Jadi kayak orang-orang stop bertanya siapa yang bakal login gitu-gitu. Pokoknya selama kalian lihat kita happy, Hah? ya udah ikut happy aja gitu. Selama kalian lihat kita nggak macem-macem, udah ikut happy aja. Iya karena 2 tahun tuh kan lama ya. Terus tapi orang tua gimana tanggapannya? Oh biasa aja, Ya. bukan biasa aja sih, justru lebih ke suka-suka aja gitu. Lebih Fine ke ya. accepting, karena balik lagi ya Kak, maksudnya beruntungnya kami berdua punya orang tua yang nggak kolot mungkin ya bilangnya gitu. Jadi selama yang dilihat itu personalitinya, ya udah terlepas dari agama, ras, suku dan lain-lain, selama dia lihat kayak misalnya Ray adalah orang yang baik dan bertanggung jawab, ya udah diterima-terima aja sih basically gitu. Balik lagi ke personality ya. Iya sih. Ya cuman ya itu kadang netizen suka nanya ya kan. Iya betul, tapi itu manusiawi banget sih, kepo gitu. Tapi ya udah sekarang udah nggak terganggu sih. Mungkin dulu yang kayak aduh jawab apa lagi ya gitu. Sekarang udah yang kayak udah nikmatin aja gitu. Dan aku kan sama Ray juga udah nggak pernah apa ya mengemphasize kalau misalnya kita nih pacarannya beda agama loh gitu-gitu. Karena menurut aku orang-orang tuh jadi salah nangkep gitu. Dikiranya aku glorifying pacaran beda agama, padahal enggak juga. Kita cuman share aja pengalaman kita. Pacaran beda agama ya enggak berarti harus berantem tentang agama kok gitu. Enggak yang kalian bayang, enggak kayak yang kalian bayangin kayak gitu. Iya sih. Tapi suka
Iya, maksudnya suka ada pembicaraan atau perdebatan di dalam situ nggak? Enggak sih, Nggak ya? enggak. Justru jadi lebih belajar satu sama lain sih. Iya sih. Jadi kayak kalau di agama aku kayak gini, kalau di agama kamu kayak gimana gitu. Sharing aja, karena kan ternyata banyak kesamaan juga ya gitu. Iya sih. Dari sisi historical dan lain-lainnya. Terus kalau nggak berantem masalah itu paling sering berantemnya karena apa? Karena kerjaan. Oh iya, karena kan kadang orang tuh nggak ngeliat tuh kayak ih lagi konten lagi seru, padahal mungkin behind the scene-nya Iya, Iya itu kan? bener banget karena kerjaan sih. Karena Kayak gimana tuh? basically aku ketemu sama Ray itu awalnya di kantor. Iya. Jadi dia dulu bos aku, terus aku masuk kerja yang interview itu dia. Oh gitu. Terus Ih, gemes jadi banget. memang ketemunya di ranah profesional gitu. Terus resign dari kantor itu masuk kantor lainnya sampai akhirnya bikin perusahaan sendiri, sempat bikin media gitu. Ya udah kita tetap partneran jadinya dalam hubungan profesional sampai akhirnya ngonten pun masih kebawa. Jadi berantemnya karena bisnis gitu. Oh. Nah, kamu pertama kenal Ray di tempat kerja. Pacarannya tuh pas di tempat kerja itu atau? Oh, jadi Betul. emang ini bos naksir sama ini ya karyawan baru ya ceritanya ya. Iya tapi maksudnya balik lagi sih nggak diincar juga Kak. Maksudnya nggak gitu. yang kayak dari awal tuh aku nggak ngelihat dia centil sama aku atau gimana sih. Karena along the way kita satu kantor terus kebetulan kantornya memang yang masih main banget. Jadi tiap malam kita suka nongkrong segala macam. Ya udah terjadi begitu saja lah intinya. Oh, tuh. Hati-hati kalau cowoknya di kantor. Iya nggak sih? Karena kan emang mungkin juga karena sehari-hari ketemu ya kan. Lama-lama yang lihat ih lucu juga ini Alia ih, gemes juga itu abang ya. Ya kira-kira kayak gitu lah. Tapi balik lagi sih maksudnya harus dipastikan sama-sama jomblo ya dua-duanya gitu. Gak boleh lah kalau udah punya istri. Gila Tuh. kali. Karena kan banyaknya sekarang gitu. Iya Ya gila kan? kali lo udah punya istri. Pilot pramugari. Tapi mau ngomong itu lagi tapi nggak usah lah. Aku tuh menghindari masuk ke isu-isu kayak gitu Kak soalnya Kak. Kenapa soalnya? Maksudnya kalau kakak lihat di konten aku tuh aku nggak pernah kayak riding the wave. Misalnya ada si Elmer sama siapa, terus apa sih belakangan ini si Mas Luker gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah mau masuk ke situ gitu karena nggak pengen aja sih. Aku pengennya tuh image-nya ya udah lucu-lucuan aja gitu. Orang kan kalau pulang kerja capek gitu, atau pulang kuliah capek, pengennya nyari hiburan. Tapi kalau misalnya disuguhin sama konten-konten yang Iya sih. bahasa isu itu lagi, kasihan energinya kekuras gitu. Tapi kamu ngerasain nggak ini kalau kita bilang masalah isu-isu perselingkuhan gitu ya? Itu jadi kita yang nggak mengalami, jadi ikutan ngalamin trust isunya. Jadi drain kan? Iya betul. Aku ngerasain banget sih. Maksudnya aku sangat aware sama energi yang bisa kita dapetin kalau kita baca berita atau ngikutin kasus yang memang buruk lah gitu. Jadi aku memilih buat kayak oh ya tahu ada ini, tapi nggak pengen yang kayak terlalu deep gitu. Misalnya hari ini lagi booming, besoknya aku nggak mau ngikutin lagi sih. Gitu. Iya sih. Kalau kita nggak interest juga nggak akan muncul lagi kan. Betul. Karena itu jadi mempengaruhi mood juga kan. Sedangkan pekerjaan aku sekarang jadi content creator tuh butuh moodnya luar biasa gitu. Jadi better yaudah ilangin deh yang kayak gitu-gitu. Iya sih, setuju banget. Nah, tapi kamu pernah nggak sih dapat head comment yang sampai bikin kamu tuh bad mood banget gitu? Head comment ya. Mungkin dulu pas awal-awal masih ngontennya berdua sama kayak terus bahas beda agama, mungkin banyak ya gitu. Tapi nggak yang sampai ngata-ngatain juga gitu sih Kak, lebih ke yang emangnya nggak paham agama sih gitu-gitu. Oke. Ya, tapi nggak terganggu juga. Nah sekarang thank God gitu ya, konten aku sama Ray sama dia sih itu lucu doang gitu ya. Cuman kayak ya udah bercandaan aja. Jadi nggak ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada lah ya. Karena kan ya gitulah kalau aku lihat-lihat netizen Indonesia ya. Iya, karena aku memposisikan diri aku buat followers aku gitu ya, buat market aku. Ya udah kayak sisters bound aja gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa misalnya seru ya kalau misalnya jadi kalian punya pacar yang lucu, punya sahabat yang lucu. Pengennya tuh nge-share rasa itunya aja, bukan yang kayak sosok mengedukasi juga enggak. Terus punya strong opinion tentang sebuah isu juga nggak aku keluarin. Emang yang aku pengen keluarin tuh kalau lagi sepi, lagi sedih, lagi capek, nonton konten kita aja gitu. Iya sih, bener sih. Aku juga suka gitu sih.
Aku suka lo nontonin konten-konten orang lucu di TikTok itu kadang Iya lucunya kan? konten lucu, baca komennya tuh lebih lucu. Betul, betul. Emang unik-unik banget. Kok dapat ide aja ya orang Betul. kalau komen-komen lucu tuh. Nah, tapi banyak nih cowok-cowok pacar atau suami atau siapa itu yang nggak setuju ceweknya punya sahabat laki-laki. Emang iya. Banyak. Karena aduh aku tuh tadi nih juga baru nemu adalah konten. Nah, aku lupa isinya. Maksudnya kayak ya ya gitu. Adalah alasan cowok kenapa dia itu nggak suka ceweknya itu punya sahabat laki-laki gitu. Oke, ini menarik sih karena juga maksudnya aku punya beberapa temen yang memang lumayan cemburuan gitu ya. Dia cowok terus punya pacar cemburuan. Tapi setelah kita lihat-lihat gitu ya, kenapa alasan dia melarang misalnya ceweknya nggak boleh punya sahabat cowok? Karena si cowok ini sendiri juga melakukan hal tersebut gitu. Dalam arti misalnya kayak di otak si cowok ini adalah kalau misalnya punya sahabat cewek berarti gue punya perasaan sama nih orang gitu. Dia nggak bisa punya boundaries antara dia dan temennya kayak gitu. Jadi dia dia mencerminkan apa yang bisa terjadi di diri dia kalau misalnya pasangannya itu melakukan hal yang sama. Oh, I Kayak see. gitu. Makanya orang-orang yang selingkuh tuh kadang lebih posesif kan, lebih cemburuan gitu. Karena ya dia melakukan hal itu gitu. Iya sih. Jadi dia insecure. Jadi dia insecure. Tapi kalau selama ini kamu dan Ray Enggak sih. Jarang banget. Maksudnya aku cemburu sama Ray tuh wah jarang banget sih. oh gitu. Jarang banget. Ray juga sama. Ya karena apa juga yang mau dicemburuin gitu kan. Kayak gitu. Karena kalian juga saling membatasi lah ya. Saling jujur mungkin ya. Saling jujur. Nggak ada yang kayak dia tuh selalu tahu teman-teman aku tuh siapa aja di kehidupan aku juga tahu teman-teman ini siapa aja gitu. Jadi nggak yang shock gimana, kecuali ada orang baru yang kayak kok tiba-tiba friendly banget, itu baru dipertanyakan. Gitu. Suka ngecek nggak followingnya Ray siapa, nambah 1 gitu? Enggak sih, dia ngasih tahu. Oh gitu. Aku boleh nggak follow dia gitu? Nggak kayak gitu sih, tapi dia tuh selama pacaran sama aku nggak pernah yang kayak follow cewek gitu loh. Nggak pernah yang kayak randomly ngeliat cewek cakep dikit terus follow gitu, enggak. Semua yang dia follow tuh basically aku kenal juga. Karena kerjaan terus jadi follow-followan, ya udah gitu. Nggak ada yang tiba-tiba dia ngestok cewek cantik siapa gitu. Ya sih. Nggak ada. Nah, tapi kamu punya rencana apa sih sama Ray? Kayak misalnya, aduh aku pengen nikah, pengen punya anak, gitu. Ada nggak? Apa ya? Kayaknya rencana-rencana kayak gitu ada, tapi maksudnya bukan sesuatu hal yang jadi pikiran aku sekarang kali ya gitu. Justru kalau misalnya tanya misalnya rencana kamu sama Ray apa sih gitu kan, rencananya ya kayak bareng aja sih basically gitu. Balik lagi kita ketemu di ranah profesional, jadi mau nggak mau yang kita omongin tuh kedepannya ya professional ways gitu, bukan yang kayak jadi menye-menye ayo dong nikahin aku atau apa gitu. Enggak sih, jarang banget gitu. Jadi emang karena mungkin dari kalian berdua masih belum ada plan ke arah situ gitu. Ya meskipun ada itu apa ya, aku menganggap karena sekarang aku juga udah nggak pernah nge-share tentang hubungan aku sama Ray, aku menganggap hal-hal itu kayak gitu nanti kita aja yang berdua yang tahu sama dia lah kayak gitu. Kalau misalnya ditanya sekarang maunya apa, maunya expand kerjaan kita sih gitu. Iya sih, karena aku setuju sih, kadang aku juga mungkin dulu sebelum married gitu ya, aku tuh nggak suka nge-share kehidupan percintaan, bahkan sebenarnya sampai sekarang sih. Iya. Karena gak enak gak sih? True, itu karena konten aja gitu. Sekarang giliran udah nemu formula konten yang baru, which is kita bertiga, kan jadi gak harus nge-share kayak lagi seneng nih sama Ray atau lagi happy sama Ray gitu-gitu, gak perlu di-share sih. Jadi kedepannya rencana kita juga gak perlu di-share gitu. Jadi kayak orang-orang biar aja orang-orang tetap bikin spekulasi di otak dia sendiri gitu loh. Ini udah nikah apa belum sih kayak gitu-gitu. Kita sih rencananya gitu ya. Meskipun udah nikah atau apapun itu, biarin aja orang-orang yang tetap kepo gitu, tetap menduga. Iya loh, karena aku kira malah awalnya kalian tuh pasangan suami istri. Karena mungkin bareng terus gitu ya. Tapi ternyata belum nikah kan, itu yang bikin seru. Itu yang bikin seru. Jadi kayak meskipun nanti kita nikah nggak bakal ngeliat beda juga pasti. Aku yakin. Cuman banyak gak sih komentar negatif gitu dengan kalian yang sehari-hari bareng terus gitu? Oh enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Ya karena kan
Ya maksudnya orang Indonesia masih sensitif ya sama hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan bareng terus, nih orang nih udah nikah belum sih? Karena balik lagi sih Kak, konteks dari kontennya tuh apa gitu. Iya. Kalau misalnya kita share, kita bareng-bareng terus gitu, tapi yang kita share juga hal-hal yang nggak patut kita share gitu, paham. hal-hal yang terlalu menjurus juga, ya pasti orang bakal nganggep konteksnya beda. Benar. Tapi yang kita share kan cuma bercandaan gitu, bercandaan nanti ngeprank siapa atau ngomongin hal-hal nggak penting tapi jadi lucu. Jadi menurut aku tergantung konteksnya sih. Iya benar sih, kadang-kadang ya kalau aku ngelihat nih ya ampun, mana kan gue punya anak gitu ya, gue kayak gimana nih caranya biar anak gue nggak download TikTok gitu ya. Karena yang aku lihat tuh malah kadang ya mungkin pasangan-pasangan muda itu, bukan muda lagi, bawahnya muda, Iya, mungkin iya. kayak SMP gitu. Tapi Overshare. cium-cium gitu kan, Iya. please ya, sentil nih Iya, gitu. menurut aku tergantung konteksnya lagi sih, Iya, Kak. iya, Balik iya. lagi gitu. Ada juga yang maksudnya nggak tiap hari ketemu, tapi sekalinya bikin konten kayak gitu. Yang nunjukin kalau udah staycation sama pacarnya dan lain-lain. Nah, aku tuh sama Ray kebetulan against untuk glorifikasi itu juga ya. Maksudnya, ya udah oke, lo boleh seperti itu, tapi kayaknya hal-hal kayak gitu nggak usah diglorifikasi deh, kayak gitu. Benar. Karena kan apa ya, kita tuh kan membuat konten itu kan pasti berimpact ke masyarakat ya kan, entah itu berimpact secara edukasi atau hal-hal yang akan dicontoh dan lain-lain. Kadang mungkin menurut kita ini cuman konten, tapi Iya, kadang kita nggak tahu nyampe itu di masyarakat kan. Jadi kalau misalnya bikin konten yang tanda kutip tuh Iya betul, ya aku against banget sih konten-konten Iya, iya. yang misinformasi atau konten-konten yang apa ya, sebenarnya aku juga lumayan against sama konten-konten yang Kakak tahu nggak sih kalau misalnya lo follow gue dapet uang sekian gitu, aku juga against sih hal kayak gitu, karena iya, dampaknya jauh Kak. Kayak mana Dampaknya tuh? jauh banget gitu, maksudnya itu tuh pada akhirnya membawa masyarakat Indonesia punya behavior, ya udah gue tinggal follow atau gue tinggal komen nanti gue dapat Dapat duit. uang gitu. Dan itu maksudnya even ke aku yang nggak pernah bikin konten bagi-bagi uang kayak gitu, mereka juga jadi merasa berani buat bilang, kalian pinjem dong uang 10 juta buat bayar kuliah gitu loh. Iya, Kayak iya. di mana sisi lo untuk kerja atau apapun itu gitu. Jadi dia menganggap konten kreator tuh bisa dimintain uang gitu. Itu Iya aku lagi. terganggu sih sama behavior kayak gitu yang dibentuk sama konten. Iya sih, aku juga sering loh dapat DM kayak gitu. Ya kan, dapat komen-komen kayak gitu, Kak pinjam dulu 100. Kalau pinjam dulu 100 aku tahu itu Iya, itu bercanda, bercanda, gitu. betul. Tapi kadang ada yang curhat panjang gitu Betul, kan. betul. Ternyata dia ngeblas, kayaknya dia ngeblas. Iya, dia nge-broadcast gitu ternyata ke semua konten kreator. Aku kayak, wah ini nggak bener sih gitu. Aku Iya, lumayan iya. against yang kayak gitu-gitu Ya sih. bagi-bagi uang ya. Iya sih, setuju sih. Oke. Ya ampun, pasangan lovebirds ini ternyata ya. Tapi si Ray itu posesif gak sih sama kamu? Atau kamu yang posesif? Gak ada yang posesif sih Kak. Oh, ada yang Karena posesif. kalau misalnya kita posesif dalam pekerjaan ini, menurut aku Ya, bakal susah ya gitu. Jadi nggak ada yang posesif sih. gak ada yang posesif. Tapi boleh tahu nggak batasannya apa gitu? Misalnya, oke Alia nggak boleh ke Senoparty sendirian, misalnya. Kebetulan juga kita nggak suka kayak gitu-gitu. Oh, nggak suka lagi. gitu. Iya, kita kalau keluar misalnya kayak Hah? ke bar segala macam berdua sih. Dan Oh. balik lagi pasti ada tujuannya gitu. Misalnya ketemu sama si A yuk di sini gitu. Udah. Tapi nggak pernah yang kayak aku tuh nggak punya keinginan buat tiba-tiba Jumat malam dandan terus pengen ke SCBD gitu. Nggak punya. Aku tuh udah nggak punya keinginan buat kayak gitu. Begitu juga sama Ray gitu. Udah bosan? Bukan udah bosan juga sih Kak. Maksudnya Hah? udah merasa apa ya? Aku itu suka banget mengalokasikan energi aku. Iya sih. Jadi di saat aku tahu ini adalah apa ya, bliss dari Tuhan buat udah lo kerja dulu deh gitu. Ya udah aku mengalokasikan energi aku buat kerja gitu. Sisanya yang lain meskipun misalnya teman-teman bilang kayak kalau jadi susah sih buat main dan lain-lain. Ya balik lagi karena fokusnya nggak ke situ gitu. Nah, aku tuh tahu banget ya, jadi content creator itu kan yang paling susah tuh adalah mikir ide. Betul. Kalau di antara kalian bertiga siapa yang paling banyak mengkontribusikan ide? Aku sama Ray sih ya. Oh, iya. Kebetulan. Kalau dia kayak, ya setuju gue. Gitu. Ya ini aja, dia ngikut aja lah ya. Ngikut. Mungkin karena dia juga apa ya, ini pekerjaan real pertama dia gitu loh Kak.
kalau aku sama Ray kan memang kebetulan ketemunya juga di industri kreatif. Jadi kita udah terbiasa setiap hari tuh brainstorm idea apa nih untuk konten gitu. Jadi konten tuh udah bukan ranah baru buat aku sama Ray. Jadi kita nggak punya kesulitan di situ. Apalagi Ray itu dulunya kreatif dan aku tuh dulunya strategis gitu. Yang apa ya, yang research kira-kira lagi ngomongin apa sih masyarakat nih gitu, masyarakat lagi sukanya kayak gimana sih, terus impactnya kalau kita bikin konten kayak gini bakal sejauh apa, itu aku. Nah Ray itu bagian ideation kayak oh ya udah konten pilarnya kita bikin kayak gini aja, setnya kayak gini-gini gitu. Ini ya, mereka sangat sistematis ya bikin konten. Iya, orang kan ngeliatnya berantakan kan, maksudnya orang tuh ngeliatnya ngacak gitu. kayaknya ini cuman bikin ngobrol aja deh, Spontan aja gitu. Padahal enggak kok, itu sangat-sangat well planned gitu. Sebenarnya itu sangat-sangat well planned. Iya sih, bener sih. Jadi aku setuju banget ya. Aku tuh karena aku juga bikin konten, jadi aku tuh tahu banget kalau konten yang dikira orang itu spontan. Dan maksudnya aku dulu pernah punya teman yang stand up komedian yang kalian kira itu cuman asal dar-der-dor. Scripting, semalaman gak tidur bikin skrip betul gitu kan. itu yang kita lakukan gitu, biar nggak habis. Iya Maksudnya sih. kalau bercandaan yang jokesnya cuman punchline itu kan besoknya udah bingung kan mau bikin konten apa. Nah makanya Ray itu orang yang lumayan rapi dalam membuat jokes gitu, jadi dia ngobrol dulu, dibawa dulu, nanti baru punchline kayak gitu. Dan punchline-nya cuma boleh di isu itu doang ya, di topik itu doang, jadi Iya nggak sih. habis-habis gitu. Kayaknya well planned. Well planned, bener. Yang kadang kalian lihat itu kayak cuman haheho, itu sebenarnya mikir. Iya, karena nanti pasti kalau nggak dipikirin bakal habis aja gitu Kak. Tiba-tiba kayak bikin apa lagi ya, ngapain lagi ya gitu. Iya sih, dan bermuncul biasanya justru dari sehari-hari, ya udah emang kalian bertiga tuh begitu gitu. Betul. Memang kayak masalah orang bisa jadi inspirasi konten buat kita ya gitu. Iya sih. Oke deh, kalau gitu Alia, aduh thank you so much terima nih kasih. atas bincang-bincangnya ya. Semoga langgeng terus ya. Oh ya amin. Amin. Maksudnya dia sama Ray kan yang Iya langgeng? sama Ray. Iya tuh sama siapa lagi? Mau ganti lagi? Mau ganti lagi Ray, sama siapa Ray? Ah, jangan dong. Iya, Ntar susah lagi bondingnya, iya kan? Betul. Tahu aku dulu kayak pacaran kayak pas ganti pasangan tuh kayak aduh males banget. Mulai dari nol ya. PDKT lagi ya kan. Mana PDKT kebanyakan ini kan, maksudnya kayak kebanyakan hal-hal nggak penting gitu. Betul. Makan, nonton, udah bosen deh. Udah mudah-mudahan langgeng sama Terima kasih, Ray. terima Sukses kasih. terus lah pokoknya. Terima kasih banyak. Jadi orang-orang nanti nanya kapan nikah ya? Kapan nikah, berarti nanya. Ya kan, penting langgengnya dulu. Betul. Oke deh kalau gitu, thank you so much Alia, dan thank you so much nih buat yang Thank nonton you. Bukan Bincang Biasa episode hari ini bersama aku Nadia Alia dan juga Alia. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, dadah.